Saudara, tersangka kasus dugaan provokasi kerusuhan Papua, Veronica Koman, Kamis lalu muncul di program televisi The World ABC TV di Australia. Veronica dalam program itu membantah tuduhan polisi dan tetap akan bicara soal pelanggaran HAM atau dugaan pelanggaran HAM yang menurutnya dialami warga Papua. Veronica saat ini masih tinggal di Australia. Polisi tidak hanya menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka, tapi sudah memasukkannya dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kami sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Baru Mangera. Pak Frans, dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Riko, selamat sore Kompas TV. Pak Frans, apa kesan yang ditangkap kepolisian ketika seorang tersangka ada di daftar pencarian orang muncul di stasiun televisi, bukan hanya satu? Sejalan ya, saya kira kepolisian daerah Jawa Timur sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri. Sangat tidak pantas. Itu sangat tidak pantas tadi disampaikan bahwa ada pembentukan opini yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Padahal yang bersangkutan sudah tersangka. Equality before the law sebenarnya, persamaan hukum harus dihadapi yang bersangkutan. Kalaupun tersangka ini dialamatkan pada yang bersangkutan, perlu koreksi dalam ruang publik yang ada, silakan pra peradilan. Yang tidak pantas kedua bagi yang bersangkutan ini adalah ketika dia studi ke luar negeri yang seharusnya semua dibiayai oleh pemerintah Republik Indonesia, justru membangun opini mendiskreditkan dan opini negatif terhadap apa yang terjadi di Papua. Ini yang pantas, yang tidak pantas yang kedua ingin kami sampaikan. Saya tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Veronica Koman. Bagi saya, apapun yang terjadi bagi Veronica Koman, hadapi itu. Jangan membentuk opini sedemikian rupa, apalagi mendiskreditkan pemerintah. Pak Frans. Kemudian, ini yang paling penting sekali, Lin. Silakan. Ya. Silakan, apa yang paling penting? Yang paling penting sekali bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia harusnya didukung oleh semua anak bangsa. Apalagi anak bangsa ini mendapatkan beasiswa dari Republik Indonesia untuk kuliah di luar negeri. Harus didukung itu. Oke. Ini yang pantas selanjutnya, yang tidak pantas selanjutnya. Saya tangkap maksud Anda, jadi sebaiknya menggunakan jalur hukum juga untuk menyelesaikan masalah ini. Saya mesti bertanya ini sama Pak Frans karena pemerintah disebut oleh Veronica dalam wawancaranya. Veronica bilang gini, Veronica melihat penetapan tersangkanya itu sebagai upaya pemerintah menghancurkan kredibilitas karena tidak bisa membantah data serta rekaman video yang dia punya sehingga hanya bisa menyerang kredibilitasnya. Tanggapan kepolisian? Kita membantah itu semua, ya tidak benar apa yang seperti yang disampaikan. Di semua media saya sudah membantah itu. Apa kurang jelas? Di semua media loh, bukan hanya di Kompas. Saya sudah membantah itu semua. Apa yang diposting, apa yang di-share, apa yang disampaikan ke publik adalah sebagian kebohongan belaka dengan harapan menimbulkan opini negatif. Untuk apa itu semua? Timbul opini negatif yang terjadi di daerah tertentu yang mengakibatkan hal-hal yang berkaitan juga dengan keamanan. Saya membantah itu dimanapun. Saya sudah melakukannya di berbagai kesempatan dan di berbagai media yang ada. Jadi video-video yang diposting Veronica itu tidak benar semua, Pak Frans? Kalau yang bersangkutan mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia atau kepolisian tidak membantah apa yang dikatakan, itu tidak benar semua. Kenapa tidak membantah? Salah satunya kita bantah melalui tersangka yang bersangkutan. Uji itu. Uji di ruang publik yang ada. Karena kami sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kalau tadi pernyataannya bahwa tidak apa yang diposting, video yang diposting, gambar yang diposting tidak bisa dibuktikan oleh pemerintah Republik Indonesia, kita sudah bisa membuktikan itu dengan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Jadi yang ingin Anda bilang adalah apa yang diposting Veronica, caption, kata-kata, keterangan termasuk videonya itu tidak benar, begitu maksud Anda? Ada yang benar, tetapi ada yang tidak benar. Kan beberapa kali saya mengatakan bahwa ada yang luka, ada yang tertembak, ditembak oleh, tidak benar itu.
Yang benar adalah memang ada gas air mata pada kesempatan di Surabaya tersebut. Tetapi untuk adik-adik kita mahasiswa yang tertembak, saya kira tidak ada itu. Dan saya sudah membantah itu, dan pernyataannya itu kita caption dan kita jadikan pernyataan yang sudah kita uji di berbagai yang namanya ahli untuk menyatakan apakah yang diposting, di-share, kemudian disampaikan ke ruang publik ini berdampak kepada hukum. Dan ternyata beberapa ahli kita mengatakan ini telak sekali bahwa apa yang disampaikan tidak benar. Ini adalah kebohongan, ini adalah melakukan upaya dalam rangka membentuk kebencian terhadap suku, agama, ras tertentu di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian apa yang kita disampaikan oleh tim ahli kita tuangkan dalam berita acara dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Itu yang penting itu, tetapkan sebagai tersangka. Apa artinya? Bahwa kita menyatakan bahwa apa yang di-share, bahwa apa yang narasinya itu tidak benar secara keseluruhan dan bahkan menimbulkan opini negatif terhadap pembentukan suku, agama, ras tertentu dalam rangka ada upaya-upaya. Dan upaya-upaya itu sudah kita temukan. Sayangnya belum bisa kita sampaikan ke ruang publik ini. Jadi saya menyampaikan kepada yang bersangkutan, sudahlah, nanti akan kita buka pada ruang kesempatannya tertentu. Pak. Karena seperti yang kita sudah katakan berkali-kali, ya, sudah kita katakan berkali-kali loh nih, Mas Biko, bahwa apa yang sudah kita timbulkan ke ruang publik mengenai pendapatannya dia di dalam akun rekeningnya dia, ini adalah salah satu pertanggungjawaban kita. Kita sudah memiliki itu semua. Jadi silakan saja bicara, tetapi disayangkan kenapa seorang tersangka membentuk opini negatif terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Pak Frans, dalam wawancara itu juga disebut Veronica merasa khawatir dengan keselamatannya di Indonesia. Di negara Republik Indonesia saya kira tidak pernah ada yang seperti itu ya. Kemudian keselamatan dan lain sebagainya. Berkali-kali kita sudah menyatakan bahwa kita akan menjamin keselamatannya, tidak ada satupun yang bisa menyentuh dia. Tetapi apa yang dilakukannya saat ini sekarang membuat daftar panjang apa yang menjadi kebohongan-kebohongan dan yang disampaikannya. Sekarang pertanyaan saya kepada yang bersangkutan, siapa yang mengancam? Siapa yang ingin membunuh yang bersangkutan? Siapa yang ingin melenyapkan yang bersangkutan? Bukankah kita sudah menjamin itu semua datang ke Indonesia dan kemudian kita buktikan bahwa apa yang menjadi tersangkaan pada yang bersangkutan secara yuridis dapat kita buktikan baik secara formal maupun material. Pak Frans, bagaimana apa sekarang opsi yang dimiliki oleh kepolisian? Kepolisian sudah menetapkan Veronica di daftar pencarian orang, bekerja sama juga dengan Interpol. Apalagi opsi yang akan dilakukan? Sementara kita bekerja ya, tangkap international police ya, yang tidak bisa, beberapa kali saya sudah menyangka jangkauan Polda Jawa Timur tentunya memiliki instrumen-instrumen kepanjangan untuk menjangkau yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sekarang berada di luar negeri. Nah, oleh karena itu instrumen-instrumen ini dalam koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang bekerja. Nah, tidak serta-merta koordinasi instrumen ini haruslah menggunakan juga cara-cara internasional, bukan cara-cara kita di dalam negeri. Tentunya memiliki waktu dan ruang tertentu yang harus kita juga sabar menunggu. Tetapi memang harus kita akui juga bahwa memang seseorang yang berada di daerah tertentu, di negara tertentu, apalagi negara tertentu yang tidak memiliki ekstradisi dengan Indonesia, ini akan salah satu juga sama Australia kita punya, Pak, yang ekstradisi ya? Koordinasi. Ya. Sama Australia kita punya. Saya tidak menyebutkan satu negara tadi. Kalau sama Australia kita tidak menyebutkan satu negara tadi. Iya ya, kalau sama Australia kita punya nggak, Pak? Tadi tidak menyebutkan. Negara tertentu yang saya katakan. Saya tidak menunjuk negara Aussie atau Australia. Ya, oke. Jadi terakhir yang ingin Anda coba sampaikan adalah sekarang masih ada upaya untuk memulangkan Veronica dan lain-lain. Terakhir apa yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan kasus ini? Tentu saja Veronica memantau media Indonesia. Sedikit saja Pak Frans. Itu saya terdiri dari Sabang sampai Merauke dari Pulau
di Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote itu tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Upaya-upaya negara kesatuan Republik Indonesia baik tingkat internasional maupun nasional sudah membuktikan bahwa kita konsen terhadap yang namanya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan karena ada hal-hal tertentu yang ingin didapat, ini saya ulangi, jangan karena ada hal-hal tertentu yang ingin didapat, misalnya kepopuleritasan dan finansial dan lain sebagainya, justru mengorbankan hal-hal yang berkaitan juga dengan kedaulatan kita. Apalagi membentuk opini negatif. Siapa yang membunuh dia? Siapa yang yang ingin melenyapkan yang bersangkutan? Apa yang tidak benar dengan negara ini? Tolong disampaikan ke ruang publik tertentu. Saya kira lebih pantas kalau di ruang publik yang mana itu juga di cover oleh aturan hukum yang ada. Misalnya di pengadilan, nah kita akan layani. Oke. Saya kira begitu pernyataan saya. Terima kasih Kombes Frans Barung Mangera, Kabid Humas Polda Jawa Timur meluangkan waktu bersama kami di Kompas Petang. Makasih Pak Frans.